Lebih enak obrolin bola. Halo Libers, kembali kita bertemu di Libero Podcast. Lebih enak obrolin bola. Dan seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Kalau pekan lalu saya bersama rekan saya satu kantor, Bro Asep Saputra. Dan sekarang saya akan diskusi hangat dengan bos saya, Big Boss di PT Liga Indonesia Baru. Beliau adalah Bapak Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya? Salam sehat Ya, semua. karena saya melihat bahkan Bapak kurang begitu bugar Pak, jadi saya melihatnya itu Biasa. ya, Pak, aktivitas seperti biasa masih normal kan? Masih normal, tapi Alhamdulillah. memang pikiran harus tetap mengarah ke Februari harus jalan. Alhamdulillah. Dan teman-teman Libers, jujur saya pribadi salut dengan Pak Ahmad. Beliau di kantor boleh jadi sosok yang pertama datang di kantor. Jadi jam 8:30, jam 9 sudah datang. Sementara kalau yang terakhir, saya yang pulang terakhir. Tapi bukan karena apa-apa Pak, ini lebih karena menghindari macet. Jadi Ya. sesimpel itu. Sama-sama. Pak, kita tutup poin aja. Boleh. Santai-santai tapi juga ada yang serius gitu Pak. Ya. Kalau dihubungkan dengan momentum ketika Bapak masuk di LIB Pak ya, Ya. itu sekitar 5-6 bulan ya. Nah, tapi bedanya ini diposisikan pada sosok yang punya kapasitas untuk menentukan arah LIB Pak. Tapi Ya. bukan sepak bola secara keseluruhan, tapi ke LIB. Ada komentarnya sejauh itu Pak? Ya, alhamdulillah memang saya dapat amanah menjadi pemimpin di LIB ini. Ya, Pertama-tama memang saya syukuri bahwa ini adalah amanah yang tidak mudah. ya, Dan awal pertama saya ucapkan pada saat menerima amanah ini adalah saya ingin membawa arah ke arah yang positif. Apapun positif. Mau di urusan pertandingannya sendiri, ya. di internal LIB-nya sendiri harus positif. Jadi apa yang positif, niat niat itu yang baik, hasilnya pun insya Allah baik. Itu saja sih dari awal modal saya. Jadi sesimpel itu awalnya Pak ya. Ya, Nah ini yang teman-teman banyak yang belum tahu Pak, baik teman-teman fans maupun teman-teman media. Ya. Nah sekarang Pak, 6 bulan berjalan, faktanya pasti Bapak kan sudah punya anggapan sebelumnya gitu kan? Ya. Di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi Pak? Tergantung sisi pandangnya. Di bawah ekspektasi. Tergantung memang- dari ada beberapa pilihan ini Pak ya. Ya. Oke, pilihan Bisa pertama dua. Pak. Di bawah ekspektasi. Maksudnya gini, ekspektasi saya memang di sini seperti sesuatunya mudah dijalankan. Ya, Ternyata berat gitu kan. tuh. Gitu. Beratnya di mana tuh Pak? Beratnya ternyata stakeholdernya cukup banyak, cukup rumit, Oke. cukup saling mempengaruhi. Ya, Misalnya di sini ada klub, di sini ada sponsor, ya, ada pemangku kepentingan dalam hal keamanan, betul. ada yang punya fasilitas infrastruktur. Ya, Di sini juga ada beberapa pemain, ya, ada wasit, ada pelatih, ya. ada penonton, banyak sekali. Ya, Itu yang ternyata. sebentar Pak, Ya. di sini itu berarti yang diketahui saat ini. Ya. Nah, sebelumnya seperti apa Pak? Pandangan soal sepak bola Indonesia Pak? Kebetulan saya fans bola juga. Ya, Jadi yang saya tahu bahwa gini saja kok menjalankan liga kok seperti yang susah banget gitu. Seperti yang di luar tuh mikirnya gampang dong yang gini. Itu yang ternyata. berarti gitu. terprovokasi media Pak ya? Ya, Oke. betul. Oke, Nah, oke. kalau yang di atas ekspektasi itu soal bisnis atau industrinya sendiri. Ya, Jadi kita pikir bola hanya nonton di TV, paling ada pemain yang dibayar, kontraknya bagaimana. Ternyata efek multiple-nya sangat besar bola Ya. ini terhadap kehidupan bangsa, terutama di sini sepak bola sebagai olahraga yang paling digemari, Ya. tidak hanya di Indonesia, di dunia pun, dan ini mempunyai dampak keekonomian yang besar. Ini saya melihat bahwa bola ini pada saat tidak berjalan yang selama ini kita harapkan bola untuk bermain-main, ternyata dampaknya besar sekali Ya. terhadap perekonomian. Bukan hanya ekonomi saja, terhadap si fitness atau kebugaran pemain juga berpengaruh, skill pemain juga berpengaruh. Yang paling ini juga produk-produk yang ingin Ya. mendukung berpengaruh juga. Itu sih yang ya, saya. ya. Tadi saya menarik bisnis gitu Pak ya. Ya. Pasti ini ada beda apa ya? Beda pemahaman. Bisnis setelah Bapak masuk, Ya. bisnis setelah Bapak belum masuk gitu kan. Ya. Nah, bisnis yang dimaksud setelah masuk ini seperti apa? Dalam artian belum yang dikelola LIB ya, tapi overall melihatnya seperti apa Ya. sepak bola Pak? Ada market value yang saya nilai di sini yang Ya. ternyata besar sekali.
bagaimana cara mengelola klub, bagaimana cara mengelola liga itu sendiri, bagaimana cara mengorganize sebuah pertandingan yang memang cukup menarik untuk kita telah. Nah, di sini belum banyak pihak yang menganalisa ini. Termasuk saya yang mungkin Bapak-bapak tahu bahwa saya berasal dari akademis juga. Belum ada tuh yang membicarakan soal bagaimana industri olahraga ini, khususnya bola. Jadi lebih ke tataran itunya, Pak ya. Nah, yang menarik, Pak, kalau melihat dari statement tadi, Bapak sudah melihat bahwa ada bisnis dalam skala besar yang harusnya dimaksimalkan gitu, Pak ya. Nah, betul. Seperti apa harusnya dimaksimalkan itu, Pak? Dari kacamata Bapak Ahmad dan dulu kita ya. Jadi begini, kita bisnis harus bicara agak komprehensif. Jadi saya juga belajar juga dulu bagaimana Liga Inggris bisa membesar seperti sekarang. Betul. Akhirnya bersepakatlah di antara mereka membuat mungkin kesepakatan yang kita tidak tahu, tapi intinya sih sebenarnya bagaimana memperbesar valuasi sebuah bisnis ini itu sendiri. Mulailah mereka membeli pemain-pemain yang mahal dan membuat bagaimana deal dengan para sponsor di sini. Terus pemain mahal itu ternyata mengenerate lagi soal merchandise. Fansnya makin banyak dan penyiarannya ke seluruh dunia, coveragenya makin besar. Nah, Liga Indonesia ini saya lihat belum ke sana, tapi saya ingin coba paling tidak menerapkan gimana sih membuat kualitas pertandingan yang bagus dulu, tidak ada match fixing gitu kan. Kalau itu sudah bersih semua liga dari unsur-unsur yang merugikan, saya kira mulai valuasinya akan naik. Tinggal kita tambahkan lagi beberapa hal. Ini kalau kita bicara skala gitu ya, kita ngomong soal bisnis sepak bola gitu Pak. Dari pemahaman Bapak, kalau kita bicara 1 sampai 10, sekarang di level berapa Pak? Yang nggak berapa Pak? Ini frankly speaking aja dulu ya, saya tidak ngitung dulu, tapi saya nilai harusnya ini kondisi yang sekarang itu masih setengahnya lah. Kalau dari skala 10 masih 5 lah ini, angkanya angka 5 yang kita bisa tingkatkan. Memang tidak bisa langsung 10. Betul. Kita pelan-pelan, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tadi saya sebutkan, mulai kita membangun sebuah sistem-sistem yang baik. Contohnya Pak, untuk meningkatkan gitu kan, ini kan pasti Bapak sudah punya gambaran dalam skala yang lebih kecil gitu kan. Contoh terobosan yang bisa dilakukan saat ini, baik di level operator, kemudian regulator, bahkan klub, itu seperti apa Pak? Ini sekarang teman-teman di klub pengen tahu. Ini sekarang sudah bisnis di era digital. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan era ini dengan bisnis berdasarkan digital, saya kira Anda akan ketinggalan di segala hal bisnis. Jadi manfaatkanlah situasi ini sekarang. Di sini adalah kesempatan terbuka emas untuk siapa memanfaatkan dengan biaya yang relatif murah. Anda bisa pakai handphone, Anda bisa pakai laptop, bisa memakai internet yang sekarang mungkin per 1 GB yang 10.000, siapapun bisa. Nah, tinggal kreativitas, inovasi, membuat terobosan-terobosan di bidang komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi itu manfaatkanlah sekarang dengan cara ini. Nah, ini kan pertama, ini baru terobosan awal Pak ya. Itu bisa dikatakan dalam waktu dekat ini. Kira-kira Pak, dalam kacamata Pak saat ini, butuh berapa tahun lagi untuk bisa mencapai ideal Pak, jika dikelola dengan benar dan tepat? Tidak lama, menurut saya tidak lama. Bisnis itu sekarang obsolete-nya cepat. Dulu kan setiap 5 tahun bisnis berubah. Terus kemudian setiap 3 tahun berubah. Sekarang setiap tahun. Jadi kalau Anda tidak manfaatkan sekarang dan Anda akan berpikir sekarang akan baru mewujudkan 1 tahun kemudian, Anda sudah ketinggalan lagi. Wujudkanlah sekarang juga. Mulai dari yang kecil, silakan. Namanya produksi atau Anda membuat sesuatu, jangan berharap bagus dulu. Pasti jelek dulu. Tapi dari jelek Anda akan tahu yang bagus itu bagaimana. Nah, sekarang mau tanya Pak, kalau kita melihat kemampuan bisnis kemudian pengelolaan digital media ini di klub profesional kita, 18 klub Liga 1, 24 klub di Liga 2, ini kan stratanya berbeda Pak. Nah, untuk mencapai hal yang sama, mungkin nggak Pak dalam situasi saat ini? Mungkin, asal alatnya sama, alat ukurnya sama. Jadi parameternya harus sama, tools untuk mengukurnya harus sama. Sehingga klub tahu dia ada di posisi mana sekarang. Mungkin kita sebut ada 4-5 klub lah yang sudah mulai bagus gitu dari segi pengelolaannya. Dan itu harusnya agak terbuka menurut saya. Dan itu apakah perlu sebuah penilaian dalam bentuk licensing dan kita terapkan di klub yang lain. Artinya klub yang lain tinggal ikut saja caranya, tidak usah belajar lagi.
Saya kira nggak susah gitu. Plagiat nggak masalah Pak ya, tapi plagiat yang benar gitu kan? Plagiat itu dalam segi kalau kita menerapkan sistem tidak ada masalah, tapi inovasi dan kreativitasnya harus beda dong gitu. Ya. Nah Pak, sekarang kalau kita kembalikan dengan background Pak Lulu nih, pernah sebagai presiden supporter F1 ya? Kok presiden Pak? Supporter ya? Wah ini kreatifnya Pak yang ngawur ini Pak, nyebutnya supporter Pak. Tapi itulah artinya Bapak sebagai orang yang tahu banget dengan komunitas F1 di kita gitu ya. Betul. Adakah Pak perbedaan signifikan kalau dibandingkan dengan situasi bola saat ini Pak? Di Indonesia Pak? Ya, di Indonesia ini sangat berbeda jauh karena memang mohon maaf kalau Formula 1 itu memang levelnya agak high class lah gitu di sini. Bukan sekedar high class dari segi hal-halnya, saya kira sama. Kalau merchandise sama kok. Yang namanya level pemain bola dengan merchandise yang original itu harganya sama. Di Formula 1 juga segitu harganya. Betul. Tapi bagaimana cara mengkomunikasikannya ke masyarakat kita memang berbeda. Dulu itu karena Formula 1 belum ada di TV yang free to air, adanya di misalnya contoh kita sebut di TV berbayar kan. Dan itu bisa diadakan di setiap kota. Waktu itu saya mengadakan hampir di seluruh kota besar di Indonesia dan itu ada komunitasnya. Berkumpullah sponsor di situ, berkumpullah fans. Dan kita bisa meng-create sesuatu kreatif di situ. Bagaimana meng-create antar supporter sendiri, membuat rivalitas yang cukup penting, yang cukup tajam sehingga ramailah di situ. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu dilakukan atau belum dilakukan, Pak? Di Indonesia? Iya, enggak saat ini rencana Pak berkaitan dengan yang bola. Iya, apa yang terjadi nanti? Nah, ini perlu komunikasi. Jadi perlu komunikasi lagi terhadap para penggemar bola di Indonesia. Bagaimana cara meramaikan lagi bola ini dengan yang paling sehat lah. Dan tidak ada unsur-unsur yang sifatnya membahayakan satu sama lain. Betul. Dan ini memang salah satu yang menarik. Saya ingin fans bola dengan masyarakat ini bersatu. Saya kira di sini masih ada gap yang harus kita segera. Beda dengan komunitas F1 Pak ya? Ya. Nah, ketika masih bicara soal F1 Pak. F1 ya. Pengalaman apa yang paling terasa sampai sekarang, paling berkesan gitu Pak? Dari ketika berada di posisi itu Pak? Waktu itu saya kan presidennya lah, ketuanya kan kalau disebut di fans Formula 1. Ya sekarang ketua supporter lah gitu Pak ya? Ya, walaupun di situ juga ada komisariatnya atau fansnya McLaren, tim-tim itu juga ada kepala-kepalanya. Tapi saya seluruh Indonesia yang paling berkesan dan memang presiden ini selalu diundang VIP. Jadi kalau ada pembukaan sirkuit pertama F1 misalnya contoh di Malaysia waktu itu saya diundang. Betul. Dapat tiket. Karena mereka tahu fansnya Indonesia besar. Jadi fans Indonesia ini ada sekian, mungkin yang terdaftar waktu itu sekitar 600.000 resmi gitu. Kalau dibandingkan fans bola sebenarnya sedikit. Tapi karena memang dari segi spending sesuatunya itu cukup besar, jadi itu menjadi potensi yang besar buat produk-produk yang ada di Indonesia. Jadi produk-produk yang Indonesia ini yang selama ini mensponsori juga F1, contoh pabrik rokok atau apa zaman dulu ya, itu mengundang kita. Dan kita diundang, ditempatkan sebagai tamu terhormat. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, yang gampang-gampang susah ini. Dari pengalaman dan yang sangat berkesan itu, apa yang bisa diaplikasikan dengan sepak bola kita Pak? Harusnya begini. As supporter Pak ya? Bukan supporter, sebagai Derita Libe Pak ya? Supporter ini saya yakin, bola ini ada penggemar bola yang memang punya kemampuan untuk membeli sesuatu yang cukup tinggi. Atau belanja lah di urusan bola kita. Dan hanya memang nggak ada tempatnya sekarang. Anda mau nonton bola misalnya VIP misalnya oke lah punya harga tiket yang VIP 150-250 ribu tapi tidak mendapatkan treatment yang seperti kalau di olahraga yang tadi saya sebut F1. Harusnya di tempat itu ada tempat yang memang kayak royal roomnya lah, ada bisa makan, bisa ketemu idolanya pemain bola. Ini harusnya bisa meet and greet gitu meet and greet gitu. Saya kira bisa. Tinggal kita create aja nanti. Tinggal niatnya seperti apa gitu. Nah, kan klub-klub juga bisa setiap venue-nya bisa mengadakan itu. Nah, sekarang kita kembali ke bola lagi Pak. Ini kan Bapak sudah 6 bulan berjalan, paling tidak sudah memahami lah, meskipun mungkin 67% gitu Pak. Belum banyak. Belum banyak ya. Apalagi background-nya juga lebih ke olahraga lain, meskipun ini masih tipis-tipis gitu Pak. Nah, sekarang Pak, ini kan banyak yang paling tidak benar-benar melihat, menyimak, dan menyoroti posisi dari LIB Pak ya. Bagaimana mempersiapkan untuk kelanjutan Liga, karena kita tahu bahwa sudah 2 kali nih tertunda. Nah, pertanyaan dari teman-teman Pak ini, apa yang akan dilakukan LIB selama 3 bulan ke depan sampai dengan Februari Pak? Kita kan seperti mendesain kembali, menyusun kembali, merencanakan kembali,
bagaimana melanjutkan liga yang kemarin rencananya kita jalankan tapi tertunda. Ya. Balik lagi, kita mengkomunikasikan lagi soal keamanan. Kita sudah berjalan ke pihak otoritas keamanan, menceritakan kembali bagaimana bahwa liga ini aman kita jalankan. Saya kira dukungan dari masyarakat juga sudah cukup besar. Betul. Malah ada tokoh di urusan COVID ini yang menyatakan Liga 1 ini harusnya jalan. Karena sudah memakai protokol kesehatan yang ini. Kita akan terapkan lagi. Tapi tentunya apakah nanti sudah ada vaksin, ada sesuatu protokol yang berbeda. Tapi tentu kita akan mengamankan hal itu. Yang kedua, kita akan menjalankan pertandingan-pertandingan yang memang paling tepat untuk semua pihak. Apakah buat klub, sponsor juga ada kepentingan terhadap jadwal itu. Termasuk juga berbagai hal dari masukan-masukan dari klub soal kontrak yang katanya habis di bulan Desember. Ada yang Februari habis, bagaimana ini kita akan diskusikan. Nah, tadi disebutkan pendekatan keamanan lagi, Pak ya. Apakah karena ada yang sama seperti sebelumnya? Karena praktis kita tahu di banyak media juga diberitakan bahwa kurang lebih 2 bulan ya. Kebetulan saya juga ikut sih, Pak. Ya. Muter ke beberapa polda di Jawa. Ya. Nah, apakah hal seperti ini akan kembali dilakukan atau punya cara lain, Pak? Pasti teman-teman media juga pada tanya soal ini gitu. Ya, kalau caranya saya kira tidak berbeda jauh. Ya. Soal meyakinkan sudah kita lakukan dulu juga. Tapi memang kita mungkin ada hal yang tidak kita perhitungkan, yaitu pilkada. Betul. Jadi kita tidak melihat itu menjadi hal yang isu besar buat mungkin otoritas keamanan. Ternyata itu menjadi hal utama, tugas utama pada saat ini. Kondisi pandemi, kondisi ada agenda nasional yang tidak bisa tidak harus dijalankan, kata pemangku kepentingan di situ. Dan yang adanya kegiatan polisi yang kita dengar terakhir, polisi harus bekerja sepenuh hati, mengerahkan semua kekuatannya untuk mengamankan pilkada dan nanti ada operasi lilin. Jangan sampai ada terjadi di kondisi Natal tahun baru ada kejadian yang kecil tapi akibatnya besar. Kita juga hindari karena nanti ujung-ujungnya merugikan kita juga semua. Dalam skala yang berbeda tentunya. Nah, Pak, tadi pendekatan keamanan pasti itu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat berita terakhir, Pak Jokowi sudah berstatement bahwa kemungkinan akhir Desember atau paling tidak Januari, awal Januari, ini vaksin sudah bisa ke masyarakat. Nah, ini dikaitkan dengan bola, Pak. Karena berkali-kali teman-teman media juga sudah mengulas bahwa LIB nantinya akan melakukan swab test tiap 14 hari sekali. Nah, kalau misalkan, ini mudah-mudahan Pak, vaksin ada nggak Pak rencana pendekatan vaksin ini langsung ke semua pemain yang hadir di kompetisi dan juga pelaku yang lain sehingga tidak ada swab test? Itu vaksin menurut saya metode yang paling baik buat kita sekarang. Kalau memang sudah ada, kalau nanti Desember ada, itu pasti kita akan semua lakukan vaksin terhadap semua pemain. Saya tidak tahu soal penonton, karena saya melihat masih ada risiko di urusan penonton. Jadi kalaupun nanti ada penonton yang divaksin apakah boleh masuk itu masih dalam perbincangan. Tapi intinya dengan adanya vaksin itu memudahkan semua pihak. Satu, kita tidak perlu per 14 hari melakukan PCR tes swab yang menghindari risiko penyebaran vaksin, karena konon katanya vaksin itu 2 tahun berlakunya. Jadi ya sudah. Aman 1 musim ya? 1 musim selesai. Kalau ternyata masih berlaku 2 musim juga bisa kan gitu. Iya. Nanti vaksin itu berlaku untuk wartawan juga nggak Pak? Kalau teman-teman wartawan tanya. Harusnya sih. Siapa yang masuk ya harus kena vaksin. Walaupun seperti di beberapa kegiatan olahraga juga semua sudah di PCR. Betul. Tapi tetap harus memakai masker. Harus jaga jarak. Betul. Harus mic-nya kalau ada press conference harus memakai sesuatu shield. Jadi itu pun akan kita terapkan. Jadi bukan berarti ada vaksin kita akan berdasarkan nanti di kita akan tetap ada pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Wah, menarik sekali, Pak. Nah, pertanyaan yang berhubungan langsung, Pak. Seberapa yakin Bapak nanti ini semua akan mulus? Februari jalan. Sebagai manusia saya harus punya keyakinan optimis. Harus optimis. Betul. Kalau kita pesimis, kita tidak usah wawancara sekarang. Kita bubar saja. Ini saya tergantung tim kreatif, Pak. Jadi harus optimis karena itu modal. Siap. Modal kita untuk bahwa kita bisa meyakinkan orang, semua pihak. Memang kalau kita bicara keyakinan itu berlaku secara universal, Pak. Kita pun juga yakin bagaimana kita jalan muter-muter Pulau Jawa. Betul. Akhirnya Tuhan menginginkan yang lain. Sedikit putis nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah, kita manusia berusaha, ada yang menentukan. Nah, kembali nih Pak soal LIB, Pak.
kemarin kalau kita menyimak sekitar 2 minggu yang lalu ada salah satu klub yang berstatement di media nasional, Pak, bahwa komunikasi LIB dan PSSI dianggap lemah. Ya. Ada komentar soal itu, Pak? Kadang-kadang ini komunikasi apa dulu mungkin yang harus kita perdalam. Tapi yang jelas apa yang kita tahu informasi tidak bisa kita komunikasikan juga ke semua pihak. Iya, betul. Karena malah kalau kita informasikan menjadi kontraproduktif untuk segala hal. Jadi memang disinilah resikonya PSSI atau LIB. Ada yang harus kita olah, apa yang harus kita informasikan juga mungkin kita batasi. Bukan berarti kita menyimpan sesuatu yang tidak baik. Tapi bahwa di balik itu saya juga sering berkomunikasi di luar secara personal gitu, secara pribadi terhadap manajer atau terhadap pemilik klub. Ya, artinya ini pendapat yang relatif itu, Pak. Relatif itu tidak bisa menjadi sesuatu yang tendensius kan? Ya, semua pendapat kita hargai lah. Karena ini semuanya tujuannya baik kok. Gitu. Ya, intinya tidak mungkin memuaskan banyak pihak gitu. Nah, itu yang harus dimengerti dan dipahami oleh semua teman-teman, terutama kalau kita melihat netizen sekarang luar biasa, Pak. Apalagi kalau kita berbicara supporter, bisa jadi baik buat supporter ini, belum tentu itu baik yang nah itu yang terjadi selama ini, Pak. Ya mungkin bisa jadi ini yang boleh jadi yang Bapak ketahui selama 6 bulan terakhir, karena sebelumnya belum melihat dan mungkin merasakan secara langsung, Pak. Oh iya, ini menarik. Jadi saya juga sering mencari tahu gitu kondisi kok ini seperti tidak ada komunikasi. Yang saya tahu misalnya di koran atau di apapun ya di TV, ternyata memang ada rencana yang lain yang memang tujuannya baik. Jadi kembali komunikasi itu ada caranya lah untuk biar nyampe, tapi mungkin belum disampaikan di waktu yang tepat. Nah sekarang ini lagi, Pak, terkait dengan LIB, Pak ya. Kalau sebenarnya sudah banyak yang wawancara khusus dengan Bapak, banyak yang sudah mencoba mengulik sesuatu yang keluar dari statement Bapak, dan banyak lagi hal-hal teknis yang selama ini mencoba diekspos oleh media. Sebenarnya, Pak, target dalam waktu dekat ini seperti apa, Pak? Selain bergulir Februari nah sebenarnya minimal setahun ke depan lah. Ini yang beberapa teman media mencoba menanyakan, tapi tidak berani untuk bertanya, Pak. Nah ini ini yang memang menjadi pemikiran awal waktu saya masuk. Memang kondisi pandemi ini yang paling berat. Tapi saya meyakini betul, kalau kita bekerja mulai dari kondisi yang berat, mudah-mudahan kita akan lebih mudah pada saat kondisi normal. Jadi di sini tantangannya, kondisi pandemi ini menjadikan semua kondisinya juga tidak ada yang mudah. Baik klub, pemain, semua merasakan. Mari kita sama-sama semangat untuk menjalankan lagi liga ke depan dengan semangat positif. Tapi yang lebih penting lagi, sebetulnya yang itu tadi kita di awal ngobrol, nilai positif muncul dari segala hal. Dari segi kualitas pemainnya, kualitas klubnya, kualitas keuangannya, kondisi pertandingannya, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang saya kira harapan ke depan. LIB ini menjadi operator yang terpercaya karena menjalankannya dengan fair play lah. Operator yang terpercaya. Ini yang harus benar-benar digarisbawahi, Pak. Nah, kembali kepada tadi Pak Ameo, operator yang terpercaya, Pak. Sebulan terakhir, 2 bulan terakhir kalau kita melihat, kan rame itu, Pak, soal VAR. Ada rencana ke depannya seperti itu, Pak? Tentu. Ini salah satu karena ini sekarang sudah zamannya teknologi. Jadi adanya VAR, ada hal yang lainnya teknologi di bola ini, masa Indonesia tidak menerapkan? Tapi kembali, waktu saya di luar LIB, saya seperti gitu aja susah. Masa VAR aja tinggal pasang kamera sana-sini, ternyata pada saat setelah di dalam saya tahu. Ada standar-standar FIFA yang harus dijalankan, yang operatornya atau wasitnya, asisten wasitnya harus berlisensi. Dan standar itu ambigu, Pak ya? Dan itu perlu uang untuk menjalankan itu. Nah ini kan bisa jadi karena sudah ada banyak keterangan atau statement resmi sebelumnya soal VAR bahwa itu bukan murni pada SDM kita, tapi harus ada beberapa persyaratan yang itu harus dipenuhi. Nah kalau melihat bahwa itu persyaratan di kita, artinya di sini LIB atau Bapak yakin itu bisa Pak ya? Dijalankan. Saya kira itu tinggal waktu saja. Jadi kalau kondisi sekarang berat, memang kita harus prioritaskan hal-hal yang paling prioritas. VAR mungkin di kondisi pandemi ini tidak prioritas, tapi masa kita tidak belajar nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Harusnya mungkin 1 atau 2 pertandingan kita uji cobalah dengan VAR. Ya. Ini lagi dalam diskusi kita dengan tim kompetisi. Jadi memang sudah dipertimbangkan, Ya. cuman taraf pematangannya itu Ya. yang belum bisa disampaikan secara resmi gitu Pak ya. Oke, bukan secara resmi tapi secara global. Gitu. global, betul. Oke, nah Pak, ini ada salah satu kritikan ya, bukan salah satu tapi sudah banyak, cuman tidak terekspos secara keseluruhan. Bahkan ini menjadi satu fenomena yang muncul tiap musim, Pak. Ya, apa itu? LIB dianggap sebagai perusahaan yang eksklusif dalam artian tanpa kompetitor. Ya, Nah ini kan sedikit pelepah daun pisang kan, dianggap teman kompetitor bisa maju dengan sendirinya, tapi kalau tidak ada kompetitor maka tidak ada pembanding yang menjadi ukuran bagus. ya jadi kembali bahwa saya juga ngobrolnya di internal. Ya, Kita ini jangan sampai terlena karena ini menjadi perusahaan yang hanya satu-satunya di Indonesia dan ditunjuk oleh PSSI. Karena memang kayaknya sepertinya di seluruh dunia juga sama. Kalau ada Liga Primer Inggris itu menunjuk FA menunjuk EPL misalnya gitu kan gitu, dan sekarang menunjuk LIB dari PSSI yang lebih harus kita tingkatkan dari berbagai hal. Harusnya kita juga berkaca terhadap liga-liga di sekitar kita. Ada Liga Malaysia, Thailand, Jepang yang malah katanya belakangan dari kita malah lebih maju. belajar dari Galatama Pak ya. Belajar dari Galatama. Kenapa kita tidak belajar dari mereka untuk kembali bahwa kita bisa juga sebanding dengan mereka, dan ini menjadikan nilai yang baik untuk sportainment Indonesia. Sekarang katanya ada sport tourism dari program pemerintah. Ya kita harus masuk dong ke program itu. Itu sih. Penjelasannya menurut saya sangat masuk akal sih Pak. Ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir yang agak serius ini Pak. Ya kita berdoa mudah-mudahan Februari jalan gitu Pak ya. Apa langkah pertama yang Pak lakukan 1 pekan sebelum Februari nanti Pak? Malah bukan 1 pekan. Ya. Saya bilangnya 1 bulan malah. Oh gitu Pak. Penjelasannya Pak? Ya Desember ini kita harus sudah mulai mendapatkan paling tidak kepastian untuk bahwa Liga akan berjalan 1 Februari. Perizinan artinya Pak ya? Perizinan dari berbagai pihak yang terkait, kita juga akan terus jalan. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Pak Kapolri misalnya gitu kan, untuk meyakinkan beliau bahwa Pak ini kita perlu 1 bulan untuk mendapatkan kepastian. Kenapa? Karena klub-klub juga harus siap. Pada saat misalnya izin keluarnya Desember dan kita umumkan, klub akan menyiapkan timnya, pemainnya, strateginya. Jadi idealnya izin itu keluar Desember atau Januari Pak? Saya berharap Desember. Desember. Dan itu yang diharapkan semua banyak pihak Pak ya? Saya kira begitu. Kalau kita misalnya main 1 Februari izinnya bulan Januari akhir-akhir, saya kira agak berat. Iya, kita ngomong antisipasi yang terburuk gitu Pak ya. Kalau misalkan ya ini mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Pertengahan Januari atau ke Januari baru diumumkan izin turun, apa yang akan terjadi Pak? Tentunya akan menjadi pertimbangan hal-hal lainnya. Persiapan tim ini juga kita akan tanyakan lagi. Sanggup nggak kalau kita jalan 1 Februari gitu kan? Gitu. Tentunya kalau kita ini pasti akan ada pertemuan antar klub, antar LIB dengan klub-klub yang akan bermain nanti di Liga 1, Liga 2. Siap nggak kalau ini kita jalankan 1 Februari? Mudah-mudahan sih siap gitu, karena pasti tentunya otoritas keamanan tidak memberi semata-mata di ujung, tapi sudah ada tanda-tanda lah di bulan Desember misalnya gitu. Tapi memang resminya misalnya keluar di Januari, saya kira oke lah kita. Dan apapun keputusannya, ini pasti dikembalikan pada tadi. Komunikasi itu penting Pak ya. Itu dia. Nah itu yang harus diketahui oleh banyak pihak, termasuk klub. Paling tidak anggapan buruk selama ini tidak terjadi lagi Pak. Mudah-mudahan, karena ini memang tugas kita di LIB, di mana adanya pemiliknya adalah 18 klub plus 1% PSSI. Liga 2 adalah peserta yang akan kita mainkan walaupun bukan pemegang saham. Tapi komunikasi menjadi penting karena kita jadi tahu, dan mereka klub-klub ini juga yang termasuk saya di awal gimana cara mengayominya, mendapatkan kepastian, mendapatkan informasi yang langsung dari LIB bukan dari hal-hal yang lainnya. Ya mantap itu Pak penjelasannya. Libero, lebih enak obrolin bola.